supervisor itu harus bisa dengan cepat menyelesaikan sebuah masalah sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan itu bisa diselesaikan dengan baik. Untuk kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai problem solving. Mungkin rekan-rekan semua sudah pernah dengar mengenai problem solving. Tapi pada kali ini akan saya lebih mantapkan lagi apa sih problem solving dan pemakaiannya atau implementasinya di kelas supervisor atau manager atau untuk diri kita sendiri. Baik, pengertian problem solving sama artinya dengan pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah itu harus segera kita selesaikan ya, pecahkan ya. Nah, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, ada sebuah ya, bukan berapa, ada sebuah gambar ya di sini ya, yang mungkin Anda bisa menelaah ya, Anda bisa memprediksi ya ketika penyelesaian masalah dengan seperti ini, seperti gambar, itu kira-kira yang terjadi akan seperti apa. Mungkin bisa menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan sebuah masalah. Oke. Nah, problem solving itu sendiri merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dengan memecahkan masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau seorang sebagai pemimpin organisasi atau keanggotaan organisasi. Nah ini, jadi untuk dirinya sendiri juga perlu namanya problem solving ya, untuk apalagi sebagai pemimpin di dalam organisasi dan keanggotaan. Itu sangat penting yang namanya statement cara pemecahan menggunakan metode problem solving. Nah, mungkin kita ketika menyelesaikan sebuah masalah, kita akan mengalami kesulitan. Itu metode apa yang pas kita terapkan. Karena kalau metodenya itu tidak sama-sama diikuti atau sama-sama menjadi kesepakatan, biasanya akan menjadikan sebuah momok. Ya. Bahkan penyelesaiannya mungkin akan malah menjadi sebuah masalah baru. Oke, apa sih itu masalah? Nah, tentunya ketika kita akan menyelesaikan sebuah statement masalah, kita harus paham apa sih yang namanya masalah. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan. Ini ada keadaan yang terlihat atau tidak terlihat, atau terlihat atau semu ya. Itu. Di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai, atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini yang sering ya dihadapi ketika sebuah pekerjaan muncul ada error correction ya, pasti ada sebuah masalah yang harus segera dikerjakan. Nah, ketika error itu ada dua kategori ya, ada yang error yang terlihat dan error yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat mungkin yang dikerjakan oleh seseorang ya. Ketika yang terlihat mungkin yang dikerjakan bersama-sama. Ini yang karena yang tidak terlihat ini biasanya adalah dikip sama seseorang untuk di kemudian hari itu akan menjadikan nanti akan menjadikan pekerjaan yang kadang kita tidak tahu gitu, tahu-tahu muncul gitu. Padahal orang-orang yang mengkip ini sudah tahu gitu. Nah, tetapi tidak ada keterbukaan ya. Kemarin kan di awal tidak
tidak fair gitu ya, atau tidak share gitu. Akhirnya timbul masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cepat karena ada yang tidak share ini, yang tidak terlihat ini, akhirnya permasalahan itu akan timbul menjadi besar gitu. Nah, ada beberapa masalah dengan keluhan ya. Ketika tadi ya, ketika yang terlihat dan tidak terlihat, kita harus bisa membedakan ya. Ada masalah berbeda dengan keluhan ya. Kadang-kadang keluhan biasanya akibat dari masalah yang tidak jelas atau tidak teratasi, tidak terselesaikan. Ini keluhan ya. Jadi berlarut-larut. Keluhan yang dirasakan seseorang dapat dijadikan pertanda seseorang sedang mengalami masalah yang tidak dikenali atau sebuah masalah yang tidak terpecahkan. Ini padahal diri sendiri ya, ini person ya, bukan grup tapi person yang jadi menjadikan masalah yang tidak terlihat tadi. Nah, bagaimanakah menanggapi masalah tersebut ya? Pada umumnya masalah yang dialami seorang bersumber dari dirinya sendiri, yang terdiri dari internal dan juga bersumber dari luar atau eksternal. Kalau muncul dari eksternal permasalahan itu, mungkin kita bisa analisis awal ya, bisa analisa dengan sedini mungkin ya. Tapi ketika yang masalah itu muncul dari dirinya sendiri, datang dari internal, ini yang tidak kelihatan itu tadi. Nah, ini yang kadang sulit untuk diselesaikan gitu, dan butuh waktu lama, butuh waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi intinya ada dua kategori ya, masalah itu yang timbul dari dirinya sendiri atau eksternal, atau masalah yang terlihat atau masalah yang tidak terlihat gitu. Oke. Bagaimanakah bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi masalah ini gitu ya. Nah, biasanya Anda kan lari dari masalah. Nah, ini kalau yang pertama ini lari dari masalah nih yang kadang-kadang mengecewakan orang banyak. Diri sendiri apalagi gitu ya. Nah, yang kedua menghadapi masalah dengan dan memecahkannya. Ini yang mestinya harus diselesaikan ya. Apakah Anda mampu dan menghadapi dan memecahkannya? Terus apakah Anda cuma mengeluh aja? Mengeluh dan mengeluh dan mengeluh yang akhirnya dipendam jadi masalah internal tadi ya. Yang keempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Anda tidak tahu yang harus dilakukan tapi tidak pernah share dengan orang lain ya. Sehingga pada 5 ini meminta bantuan kepada orang. Apakah Anda pernah meminta bantuan atau sebaliknya itu? Nah, ini yang beberapa yang sering timbul ya ketika masalah itu datang dari internal. Oke. Langkah-langkah akhirnya ada sebuah langkah-langkah problem untuk menyelesaikan problem solving ya. Ini ada sebuah riset, nanti Anda bisa buka di Google juga banyak ya. Riset yang sangat luas terhadap pembuatan keputusan dalam kelompok ya telah dilakukan oleh seorang ahli atau seorang pencetus ya dalam problem solving ya yang dibuat oleh Meisner ya dan kawan-kawan pada Universitas München gitu ya, pada tahun 1970, di mana Meisner membedakan antara pemecahan masalah dan pemilihan jawaban. Pemecahan masalahnya di bagaimana, terus jawabannya bagaimana. Ini dikelompokkan menjadi dua oleh Meyer ini. Oke, dan Meyer membuat langkah-langkah ya untuk memecahkan sebuah problem solving untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah dengan mendiagnosa permasalahan. Langkahnya itu didiagnosa. Salah satu contoh ya, misalkan
seorang dokter mau mengobati pasiennya itu tidak langsung diobati, pasti didiagnosa dulu, di tensi darahnya seperti apa, ditanya seperti apa gitu, awal mula sakitnya seperti mana, baru nanti akan ketahuan bahwa oh dia harus diobati menggunakan obat yang tepat itu. Yang kedua adalah menganalisa sebab akibat dari masalah. Dan ini dianalisa ya sebab akibatnya. Dari mana sih asalnya masalah itu, akibatnya seperti apa gitu ya. Yang berikutnya adalah menghimpun berbagai alternatif pemecahan. Ketika menghimpun dari beberapa alternatif pemecahan, pasti harus sesuai dengan diagnosa dan analisa. Ya, didiagnosa, dianalisa baru dihimpun ya, untuk mendapatkan alternatif pemecahannya nanti seperti apa. Berikutnya adalah memilih alternatif yang paling tepat. Nah, ketika adalah alternatif ini udah terkumpul, baru nanti akan dipilih alternatifnya seperti apa sih yang paling tepat untuk diselesaikan. Berikutnya adalah melaksanakan pilihan dalam membentuk kegiatan terencana. Nah, untuk menyelesaikan beberapa tingkatan ini, dia harus direncanakan, ya, direncanakan dengan baik, ya, kegiatan-kegiatan, karena kegiatan diagnosa, analisa ini juga merupakan sebuah kegiatan yang tidak serta-merta bisa gitu, bisa sehari dua hari. Gitu. Untuk mendiagnosa mungkin butuh waktu lama ketika pekerjaan itu besar. Gitu. Untuk menganalisa juga, untuk menghimpun juga butuh waktu yang lama ini. Mungkin 1-2 hari, mungkin bahkan mingguan, bahkan mungkin 1 bulan belum bisa selesai. Ketika permasalahan itu yang dihadapi adalah masalah yang sangat kompleks. Itu jadi harus direncanakan dengan matang. Tidak asal-asalan. Jangan sampai ketika sudah bisa mendiagnosa ini malah muncul masalah baru karena perencanaannya itu tidak terencana dengan baik. Itu. Ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan problem solving. Diagnosa pemecahan masalah itu adalah untuk mengetahui hakikat daripada suatu masalah tidaklah mudah ya. Karena masalah yang sebenarnya dihadapi sering terselubung dalam berbagai bentuk berupa gejala-gejala yang nampak dan tidak nampak kan. Ini yang tadi yang nampak dan tidak nampak. Ini yang terselubung yang sulit dipecahkan. Nah, diagnosa masalah merupakan suatu proses yang sulit, ya. Lebih-lebih bila kelompoknya tidak menyetujui tentang tujuannya. Nah, ini yang lebih sulit lagi nih, karena mau diselesaikan tapi tidak mau gitu. Karena tadi ada yang ditutup-tutupi oleh kelompok yang bersangkutan. Jadi mendiagnosa ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti misalkan Anda sakit, sedang didiagnosa oleh dokter, tapi Anda menyimpan sakit pada masa lalu, rekod sakit pada masa lalu, pasti dokter akan sulit untuk memberikan obat yang tepat. Sama aja sebuah pekerjaan itu. Jadi keterbukaannya, fair, share, dan care ini sangat penting sekali ketika kita mendiagnosa sebuah failure, ya, sebuah kesalahan dalam sebuah pekerjaan. Nah, beberapa kesalahan umum yang dilakukan selama diagnosis masalah ya, meliputi ini ada beberapa item ya yang sering menimbulkan kesalahan ya. Ketika pertama adalah pencampur adukan fakta dan masalah. Campur aduk nih, fakta dan masalahnya dicampur. Kedua, pencampur adukan gejala dengan penyebab. Juga nggak boleh nih, jika nggak boleh di penyebab dan gejala nggak boleh dicampur sebetulnya. Harus dipisah ya, karena maisha itu kan harus dipisah jadi dua itu. Mencari kambing hitam untuk dikecam. Mencari kambing hitam untuk dikecam ini hal yang sangat menyakitkan nih. Walaupun kadang-kadang
mengkambing hitamkan sebagian orang itu bisa menyelesaikan sebuah masalah, tapi nanti akan menyakitkan gitu. Akhirnya akan menyakitkan. Yang keempat, mengusulkan jawaban pemecahan sebelum masalahnya dipahami dengan baik. Sudah diusulkan dulu, padahal pemahamannya belum belum baik nih, belum uh, endingnya seperti apa sih, tapi sudah diusulkan dan cara penyelesaiannya. Kelima, mengalihkan diagnosa masalah dengan menampilkan pemecahan yang disukainya. Uh, pokoknya ya, kalau di lima ini pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ini yang kadang menyulitkan. Karena kadang-kadang belum tentu kelompok lain menyukainya. Tidak ada aklamasi bersama di sini gitu. Nah, menurut Charles V. Cotring ya, mengatakan bahwa suatu masalah yang sudah didefinisikan dengan baik berarti sudah separuh terpecahkan ya. Sudah didefinisikan tadi ya, didiagnosa dan segala macam itu sebenarnya udah separuhnya sudah terpecahkan, tinggal separuhnya lagi yang belum itu. Jadi problem solving itu sangat penting sekali ketika kita akan memecahkan masalah. Belum dilaksanakan aja ketika kita sudah menemukan solusinya, berarti udah separuh, udah bisa diselesaikan masalah tersebut. Menurut Charles Cotring ya, memang di lapangan juga seperti itu gitu. Sebuah masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan. Ditanya, ada jawabnya, terus dinyatakan seperti apa. Contoh, ini ada sebuah contoh yang paling gampang kita pahami ya, misalkan seperti ini. Kekurangan dana rekreasi ke pasir putih ya. Mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke pasir putih? Rekreasi mau dilaksanakan tapi kekurangan dana. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Nah, pasti nanti akan ada jawabannya. Oke, ini pertanyaan pertama, pertanyaan awal gitu ya. Nah, analisa sebab akibat dari masalah. Dari dalam menganalisa sebab akibat dari suatu masalah memerlukan pengetahuan dan pengalaman, memerlukan data dan fakta yang jelas atau akurat. Sudah saya sampaikan ketika kita mau membuat statement, kita harus speak with data gitu ya. Ngomong disertai data, jangan hanya ngomong aja gitu. Ya, tanpa hal itu, tanpa hal di atas, tanpa itu akan sulit mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi tanpa speak with data, pasti kita akan sulit untuk mencari solusinya seperti apa gitu. Karena ketika kita ngomong kita harus ada datanya. Ngomong, oh Pak di sebelah sana jalannya retak, ada fotonya, ada apa. Jadi mungkin lebih mudah itu ya. Kayak tadi Pak, untuk sampai ke Pasir Putih kekurangan dana karena harga harga armada sekarang naik karena BBM naik. Nah itu speak with data gitu. Datanya mana? Mungkin bisa dicari di Google dan segala macam gitu ya. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul ketika kita menganalisa sebab dan akibat dari sebuah masalah. Yang pertama adalah menyarankan pemecahan yang tidak relevan dengan masalahnya ya, tidak relevan, tidak pas gitu ya dengan masalahnya gitu. Mendiskusikan apa yang seharusnya dikerjakan pada masa silam dan bukannya apa yang dikerjakan pada saat ini. Ini senangnya adalah senang cerita yang masa lalu. Gitu. Yang nomor tiga, membicarakan keuntungan dan kerugian suatu rencana sebelum setiap orang telah mendapat kesempatan untuk memberikan saran pendapat. Ini money oriented ya, tidak sebetulnya kalau sebuah pemecahan masalah itu kerugian dan keuntungan itu tidak dihitung ya. Yang penting adalah selamat dan tidak selamat dan yang penting adalah selamat gitu.
Kalau ini berhubungan dengan K3 gitu ya, keselamatan kerja gitu. Dan memusatkan pada pemecahan-pemecahan yang telah digunakan pada masa sebelumnya tanpa suatu usaha menciptakan cara-cara pemecahan yang baru. Jadi hanya masa lalu aja yang di sebagai patokan gitu, tidak pernah bereksperimen untuk memecahkan sebuah masalah. Itu juga merupakan apa kesalahan ketika kita menganalisa sebuah akibat dan sebab dan akibat. Nah, contoh ya, menganalisa suatu masalah nih, yang tadi nih, mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke Pasir Putih, padahal waktu keberangkatan yang direncanakan sudah semakin dekat. Apakah akibatnya jika dana yang dibutuhkan tidak terkumpul sesuai dengan jadwal? Ini harus dijawab dengan tegas kan. Mungkin ketika si panitia harus membuat sebuah jawaban gitu, harus tegas gitu. Apakah uh, iuran dinaikkan gitu, atau mungkin kegiatan di Pasir Putih nanti ada yang dikurangi, atau yang tadinya pakai bus eksklusif jadi bus yang ekonomis. Nah, ini harus segera terjawab gitu oleh si panitia. Nah, makanya panitia harus punya opsi ya, 1, 2, 3, dan 4 gitu, atau mungkin opsinya banyak. Kalau opsi 1 begini, opsi 2 begini, opsi 3 begini. Ketika sehingga permasalahan itu bisa dipilih dengan cepat oleh apa? Oleh pengikutnya atau oleh yang mau ikut uh, rekreasi ya, pesertanya itu. Nah, Jam 2 udah finish dengan TK nih Kak, di Zoom. Nah, menghimpun alternatif pemecahan, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat dipilih untuk dilaksanakan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Setiap alternatif harus dikaji faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang ada dalam setiap alternatif, di mana keuntungan dan kerugian menggunakan alternatif pilihan, resiko yang dihadapi, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah menghimpun alternatif sebuah pemecahan ya. Ada berbagai macam di sini. Nah, kesalahan umum yang dilakukan kelompok selama menghimpun sebagai alternatif pemecahan meliputi ya. Pertama adalah kegagalan mencurahkan perhatian yang lebih memadai untuk meramalkan sebagai akibat dari pemecahan suatu masalah. Yang kedua, mengalihkan ramalan tentang suatu akibat pemecahan serta perkiraan kemungkinan kepada usaha mendukung suatu pemecahan yang favorit. Artinya yang uh, favorit itu yang disukai gitu ya. Yang ketiga, melakukan serangan lisan kepada anggota lain ketimbang membatasi pembicaraan pada pemecahan masalah itu sendiri. Wah, ini udah saling saling uh, serang menyerang ini. Gitu. Bersilat lidah ya di nomor 3. Yang nomor 4 adalah tergesa-gesa melakukan pilihan sebelum pemecahan itu diatasi dengan baik. Ini juga merupakan kesalahan ketika kita memilih ya. Nah, alternatif yang paling tepat, pilih jawaban untuk pemecahan. Setiap kita menghimpun beberapa alternatif pemecahan masalah, dievaluasi secara terpisah, dan kelompok seharusnya membandingkan antara hasil evaluasi dan berusaha memilih alternatif pemecahan yang terbaik. Ya, ini step by step ya. Jadi diambil yang relevan. Karena kadang-kadang yang terbaik juga juga belum tentu relevan gitu ya. Yang baik juga belum tentu relevan gitu. Jadi kadang-kadang sulit juga gitu.
Dengan kata lain, apakah alternatif pemecahan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya tujuan, dapat mengurangi kerugian, dapat mengurangi konflik dengan orang lain, dan memberikan kepuasan dapat atau mampu melaksanakannya. Berikutnya adalah prosedur pemilihan alternatif yang diketahui yang terbaik dari kelompok adalah konsensus ya. Ini konsensus atau ketentuan mayoritas. Berarti di sini terjadi demokrasi ya. Demokrasi dipilih yang terbanyak itu yang mana? Yang kalau dapat yang terbanyak itulah yang akan dipilih untuk menjalankan sebuah konsensus bersama gitu. Kesalahan umum yang dibuat tahap ini adalah konsensus palsu. Ya. Konsensus palsu ini kadang-kadang yang pada saat terjadi konsensus ya atau pada saat pemilihan ini hanya ikut-ikutan, hanya ikut ini namanya konsensus palsu gitu. Bila setiap anggota memperjuangkan secara gigih alternatif pemecahan dan anggota lain diam dan menunjukkan paham dipersetujukan ya, paham persetujuan. Ya. Untuk menghindari konsensus palsu, setiap anggota sebaiknya didorong kecenderungannya dan ikut serta pembuatan pemilihan kelompok. Nah ini ada sebuah konsensus palsu ini dihindari ya di dalam sebuah pekerjaan itu. Jangan ikut-ikutan gitu. Harus bisa memberi masukan, harus bisa membuat statement ya di dalam sebuah pemecahan masalah. Nah, langkah terakhir dalam pembuatan keputusan adalah bagaimana keputusan itu akan ditetapkan dalam sebuah tindakan atau kegiatan terencana ya. Langkah terakhir ya harus terencana kegiatan tersebut ya. Langkah-langkah tindakan yang terinci serta metode dengan monitoring, dengan evaluasi ya. Sehingga kemajuannya seharusnya dikembangkan terus gitu. Monitoring dan evaluasi ini dikembangkan terus gitu. Jadi jangan cuma setelah dapat terus disampaikan itu, karena sebuah masalah dalam pekerjaan itu pasti akan timbul dan akan berkembang gitu. Nah, pada akhirnya keputusan yang diambil akan dapat berfungsi untuk memecahkan masalah apabila dapat dilaksanakan. Oleh karena itu harus disusun rencana kegiatan pelaksanaannya. Ya, makanya SWOT-nya harus bagus gitu di dalam sebuah penyelesaian sebuah masalah. Gitu. Nah, ini ada sebuah apa ya? Tadi yang disampaikan oleh Mayer ya, uh, untuk menyelesaikan sebuah masalah itu dibuat sebuah tabel ya, misalkan ada diagnosa masalah apa aja, nih ulangnya apa aja, nanti cara menyelesaikannya apa aja. Ini ada kita harus berpikir di urian ini. Ya, di urian ini adalah kita harus bisa menyelesaikan. Sehingga nanti di paling akhir kita akan menerjemahkan dari beberapa urian yang disampaikan oleh uh, yang akan menyelesaikan sebuah masalah menggunakan apa problem solving tadi gitu ya di sini. Jadi nanti Anda harus bisa menyelesaikan suatu statement-statement yang ada di sini. Tuh. Ini nggak usah ya problem solving, nggak usah, ini sebagai ini aja pandangan aja. Itu mengenai problem solving yang bisa saya sampaikan, nanti bisa jadi rujukan ya ketika Anda menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah pekerjaan. Nah, silakan untuk sesi tanya jawab seperti biasa. Saya berikan waktu. Mari kita berdiskusi mengenai masalah penyelesaian menggunakan problem solving. Silakan yang mau menyampaikan. Untuk absensi, saya sudah buat linknya, nanti ada linknya. Absensi sesi pertama
Ya, silakan yang mau berbagi cerita. Silakan absen sudah saya share ya untuk QR code-nya. Maaf Pak, izin memberikan argumen. Ya, siap. Argumen seperti apa? Jadi kan, Atau pertanyaan? iya, sekarang kan zamannya kapitalisme ya Pak ya, Hmm. dan kapitalisme itu membuat sebuah arus globalisasi yang sangat menyiksa masyarakat Pak. Seperti yang sekarang terjadi yaitu resensi ya Pak ya, untuk di tahun mendatang adanya resensi. Nah, itu dampaknya kan sangat merugikan bagi masyarakat ya Pak ya. Seperti itu diciptakan oleh kaum-kaum barat untuk menghancurkan dampak ekonomi global. Nah, itu menurut Bapak itu gimana, Pak? Gimana apanya? Cara penyelesaiannya atau menyikapinya aja gitu? Kan ada berapa, gimana? Cara menyikapinya, Pak? Cara menyikapinya gitu ya. Oke. Karena memang kita kan sekarang masuk dalam masa milenium ya, milenium ya. Sebetulnya sih nggak di abad ini aja, sebenarnya abad-abad
abad-abad yang lalu juga selalu terjadi gejolak ya, gejolak perebutan baik kekuasaan maupun ekonomi maupun perkoncoan gitu ya. Semua karena itu adalah sebuah kehidupan manusia. Karena manusia tidak pernah ada yang uh, puas gitu, sehingga kepenginnya itu menjadi yang nomor satu gitu ya, jadi Superman itu tadi, bukan menjadi super team gitu. Nah, sehingga membuat sebuah sistem itu, jadi ada kapitalisasi, ada bahkan ada komunis dan segala macam, itu macam-macam sebuah statement-statement yang disampaikan oleh para politisi gitu, yang berdampak sangat besar kepada perekonomian kita. Ketika kita menyikapi sebuah sebuah konsep ya, misalkan konsep kapitalis gitu. Konsep kapitalis kan pasti ketika ada kapitalis pasti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Ya memang siapa sih yang nggak kepengen kaya terus miskin gitu kan, nggak ada gitu. Pengen kaya kaya terus gitu. Nah, membangkitkan yang miskin itu pelan-pelan gitu. Bahkan yang miskin jangan sampai ada yang kaya, itulah kapitalis gitu. Tidak ada yang agamis gitu ya. Nah, itu yang harus, apa sih yang harus kita sikapi? Yang harus kita sikapi adalah oh, apa ya? Kalau menurut beberapa pakar gitu, kita hidup di dalam dunia yang sekarang kapitalis ya. Terus hidup kita di dalam lingkungan apa gitu ya, di dalam lingkungan apa. Ketika kita hidup di dalam lingkungan akademisi, kita harus menjadi akademisi yang baik. Mau kapitalis kayak mau apa kayak, kalau kita tidak bisa melawan ya kita akan tenggelam nanti. Kalau kita hidup uh, core kita gitu, core kita itu dalam dunia bisnis, itu bisnisnya yang UKM yang kecil-kecil, ya kita harus menjadi UKM yang bagus gitu ya. Ketika kita menjadikan, bagaimana ketika kita menjadikan sebuah pebisnis yang bagus, berarti kan kita harus tadi harus bisa merencanakan dengan baik, harus bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan baik. Nah, itu yang harus harus kita tanamkan, harus kita miliki gitu ya, harus kita miliki kepada jiwa-jiwa muda. Apalagi kalian masih muda untuk menghadapi ke depan seperti ini. Sama seperti saya dulu zaman Orde Baru, di zaman Orde Baru zaman paling enak menurut saya gitu, karena bayangin aja, dolar masih 2.500 tahun 80 zaman saya zaman SMA gitu ya. Dolar masih antara 1.500 sampai 2.000 gitu ya. Terus bahan bakar masih Rp250 itu. Wah, itu masih masih enak aja. Cuma pada saat itu juga kita kerja tidak ada yang kayak sekarang, gajinya sampai jutaan nggak ada gitu. Jadi semua tuh nanti akan, perekonomian itu akan mengikuti ya, akan mengikuti. Kalau harganya naik pasti gaji pasti naik ya, basic salary kita akan naik, terus semuanya akan naik semua. Nah, itu akan mengikuti. Nah, terus bagaimana cara kita kan menyikapi kan gitu ya, menyikapi situasi dan kondisi yang seperti ini gitu. Nah, makanya kita harus bisa tadi, harus bisa menyelesaikan dengan problem-problem yang tadi yang sudah saya sampaikan dari awal gitu ya, statement gitu. Kalau kita membuat sesuatu, kita harus punya 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 pakem ya, punya pakem, punya metode. Kalau kita mau menyelesaikan ya kita punya metode minimal. Kalau menyelesaikan, kalau mau membuat sesuatu kita menggunakan ya keren-kerennya menggunakan SWOT gitu ya. Salah satu yang sering digunakan baik dari kalangan pebisnis kecil maupun pebisnis besar. Terus ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah, ya minimal kita punya metode menggunakan itu tadi apa, problem solving gitu. Nah, hal-hal ini yang harus kita miliki ketika kita hidup di zaman, atau kita hidup dengan zaman kapitalis gitu loh, Mbak.
Jadi gitu, Mbak. Jadi kita jangan berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, ya kita akan tenggelam gitu. Kita akan tenggelam. Itu zaman sekarang itu. Zaman sekarang itu orang pinter, kalau orang pinter diem juga akan tenggelam. Harus bergerak. Itu. Tapi bergerak menggunakan metode yang benar. Itu gitu. Oke, Mbak? Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Mungkin bisa menjadi sebuah pandangan ya, pandangan untuk ke depan gitu. Karena kita negara kita dicoba dengan zaman bukan dengan zaman ya, dengan metode metode komunis itu kan udah pernah mau dimasukkan komunis, tapi kita tolak gitu karena tidak sesuai dengan konsep dari negara NKRI itu. Nah, negara NKRI ini kan konsepnya kan tadi konsensus ya, demokrasi itu. Baik nanti mungkin demokrasi terpimpin, namanya demokrasi apa itu terserah nanti, yang penting demokrasi. Gitu-gitu. Jadi selalu ada pergeseran ya tadi karena tadi kan uh, harus ada peningkatan gitu, ada peningkatan yang dikelola step by step. Itu tadi di sana. Ketika mau menyelesaikan sebuah masalah. Gitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Kurnia Pratiwi. Ada lagi? Nanti 9:10 kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita mulai lagi jam 9:25. Oke, saya dicek untuk absennya sejauh mana coba. Masih ada yang belum absen, ada Imas belum masuk, Imas Nurdianto belum masuk, Tiffany Alfiolina belum masuk, Prasetyo Widya Nugroho juga belum masuk. Berarti masih ada 3 yang belum masuk. Mohon maaf Pak, tadi siapa saja yang belum masuk Pak? Imas Nugroho, oh Imas sudah masuk. Imas sudah masuk nih, baru masuk. Yang belum masuk Tiffany Alfiolina sama Prasetyo Widya Nugroho. Kalau setahu saya ya Pak, yang Tiffany sama Mas Pras sepertinya stop sepertinya loh Pak. Sudah nggak ada ya? Oke, Ya, oke. Tapi di sini masih muncul kan, saya siapa tahu tuh nongol gitu kan, kita juga ngerti karena ini ya, kan Pak. karena ini kan kita lewat Zoom gitu ya.
nggak masuk kelas juga nggak apa-apa, masih ngumpet di rumah juga nggak apa-apa gitu. Karena ini Zoom, barangkali dia masih di Amerika itu apa di Waduh, sana apa di lagi lagi membahas tentang apa Pak di Amerika Pak? Enggak Pak, ya tentang info. persiapan, iya, atau mungkin membahas tentang persiapan sama ini apa, sedang membahas penggulingan mengenai penggulingan apa Twitter ya, itu yang lagi rame sekarang itu. Kan kalau di sana kan yang rame kan medsos itu ya, itu mungkin lagi ikut bergabung di sana itu dua orang ini. Ya kita berdoakan baik-baik aja ya, berdoanya yang baik-baik itu, jangan yang jelek-jelek gitu. Semoga mereka berdua itu kalau hari ini tidak bisa hadir, tidak bisa masuk, ya mungkin tahun-tahun depan bisa bergabung kembali dengan PNC-nya gitu. Karena udah mulai semester berapa ini berdua ini? Oh mulai itu Pak, maunya stop istilahnya itu bagaimana? Mulai kapan? Kayaknya sih kalau setahu saya Pak, mulai semester 5 sih awal-awal. Cuma saya kurang tahu kejelasannya itu katanya stop itu. Kurang tahu jelasnya Ya, gimana. Iya. ya artinya kan semester 5 kan sebenarnya semester krusial ya, sayang sekali ya kalau mau di stop gitu ya. Oh, banyak jalan menuju Roma kan, semester 5 kan tinggal satu semester. Ketika orang naik tangga itu udah di atas itu, udah di atas gitu. Jangan sampai terpeleset gitu. Kalau terpeleset kan sayang sekali. Nanti bukan bukan sekarang sih nyesalnya nanti ketika 5 atau 10 tahun yang akan datang itu baru menyesal itu. Pasti seperti itu. Makanya yang sekarang ini yang sudah semester 5 ini berjalan dengan baik, jangan sampai di kedepannya jangan sampai ada yang rontok lagi. Ini kan udah mau semester 6 ini. Tuh, lihat. Saya harapkan firm semua gitu sampai TA-nya selesai. Itu nggak sulit kok. Semua itu pasti ada jalan. Ada jalan menuju Roma itu kan. Gitu gitu. Oke, kelihatannya kita break dulu ya. Saya tak ada sesuatu yang saya kerjakan nanti. Nanti jam 12.30 ya kita masuk lagi ya. Oke Pak. Oke, sudah setengah 10 kita masuk lagi. Oke, saya undur diri, tapi saya nggak live, tapi saya tak undur diri dulu.